Halo para pejuang rebahan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama Mr. Beton yang menemani kalian para beban keluarga yang terus-terusan rebahan di rumah. Kali ini saya akan merangkumkan sebuah anime yang cukup menyeramkan yang pastinya akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dan saya sarankan untuk tidak ditonton sendirian. Oke lah, tak perlu berpanjang lebar lagi, siapkan bantal dan juga mental. Ini dia, Another. これからもよろしくね。こちらこそ。 Berlatar di sebuah desa bernama Tanjung Sari, terdapat sebuah sekolah yang memiliki kisah yang sangat menyeramkan. Di sekolah itu terdapat kelas yang semua muridnya bisa mengalami kematian yang tidak wajar. Dan cerita akan berfokus ke tokoh utama kita yaitu Sakaki Bara. Ini orangnya. Yang mana kesehatannya tiba-tiba memburuk ketika dia baru pindah ke desa tersebut. 本当にもうこっちに来た早々こんなかわいそうにね。 Saat dirawat di rumah sakit, Sakaki bertemu dengan gadis yang nampak menyeramkan. Rambut seperti Dora, memakai penutup mata dan sedang membawa boneka. Gadis ini bernama Misaki Mei. メイ、ミサキ、メイ。 Setelah kesehatannya membaik, Sakaki memutuskan untuk pergi bersekolah. Dia baru saja pindah sekolah karena pekerjaan ayahnya dan saat ini tinggal bersama tantenya yang bernama Mikami Reiko. Ini parasnya. Tantenya adalah seorang guru di sekolah tersebut dan sedang menjabat sebagai wakil wali kelas di kelasnya Sakaki. Di situ Sakaki kembali bertemu dengan Misaki Mei yang ternyata adalah teman sekelasnya. Namun yang anehnya, si Mei ini seolah-olah hanya bisa dilihat oleh Sakaki saja. どうしたの？あるの？いや、別に。 Sebagai seorang murid baru tentu saja Sakaki mau menyapa Mei. Namun Mei dengan tegas mengatakan jangan mendekatinya dan berbicara lagi dengannya. Mei juga mengatakan bahwa kelas 33 merupakan kelas yang sangat dekat dengan kematian. Sakaki yang tak mengetahui seluk-beluk sekolah ini pun sangat terkejut mendengar perkataan Mei tersebut. 私には近寄らない方がいい。もうやめた方がいい。じゃあね。榊原くん。 Karena penasaran dengan keberadaan Mei yang sebenarnya, Sakaki menemui Suster Mizuno dan menanyakan apakah ada perempuan seumurannya yang meninggal baru-baru ini. あったかもしれない。本当ですか？何か分かったら、携帯に電話するから。 Saat di sekolah, Sakaki merasa bahwa semua teman sekelasnya menyimpan banyak rahasia. Namun Sakaki lebih penasaran terhadap Mei dan bertanya-tanya apakah dia ini hantu atau bukan. Mungkin itulah yang ada di pikirannya saat ini. Untuk menenangkan pikirannya, Sakaki membutuhkan Mei pulang hingga ia tiba di depan sebuah toko boneka. Dan di saat sedang mengamati toko tersebut, Sakaki dikejutkan dengan telepon dari Suster Mizuno yang mengatakan bahwa memang ada perempuan yang meninggal dengan nama Misaki. 中学生の女の子だったって。その子の名前はなんていう？亡くなった子は美咲だか正樹だかね。 Walaupun Sakaki sangat syok mendengar hal tersebut, namun tak membuat jiwanya gentar sedikit pun. Dengan bekal sering menonton film horor dan segala jenis film dewasa lainnya, Sakaki langsung masuk ke dalam toko demi memastikan apakah Mei itu hantu atau bukan. Dan alangkah terkejutnya Sakaki ketika melihat boneka yang sangat mirip sekali dengan si Mei. メイ、なんでこんな。ふーん。こういうの嫌いじゃないんだ。なぜ？ Sakaki langsung menanyakan hal-hal yang selama ini sangat mengganggunya. Tapi Mei menjawab dengan menceritakan sebuah legenda yang ada di kelas 33. Dikisahkan 26 tahun yang lalu, ada murid perempuan yang dicintai oleh semua orang. Namun ketika masuk tahun ketiga bersekolah, gadis ini mengalami kematian yang diperbincangkan penyebab kematiannya. Karena tak dapat menerima kenyataan pahit itu, teman-teman dan wali kelasnya bersikap seolah gadis itu masih hidup. Sampai-sampai kepala sekolah pun setuju untuk meletakkan bangkunya di upacara kelulusan. Dan di saat melakukan sesi foto, terjadilah kejadian yang mistis. Yang mana mereka semua dikejutkan dengan kehadiran sang gadis di dalam foto tersebut. Gadis itu bernama Misaki. 美咲っていう名前だったの。 Untuk memastikan kebenaran cerita tersebut, Sakaki menanyakan kepada Mikami Sensei. Tapi Mikami Sensei ngeles dan bilang kalau cerita itu hanya dibesar-besarkan. あんまり気にしない方がいいんじゃないかな。物事には知るタイミングっ
っていうのがあるから。 Namun hal itu berbanding terbalik saat Sakaki menanyakan kepada teman sekelasnya. Dia langsung saja mendapatkan peringatan untuk tidak berurusan dengan sesuatu hal yang tidak ada. Akhirnya Sakaki pun semakin bingung dan semakin dibuat penasaran. Lantas dia menanyakan langsung kepada Mei alasan kenapa dia tak dianggap ada. いないものだから。そんな。みんなには私のこと見えてないの。あなただけだとしたら。 Sontak saja Sakaki langsung merinding dan seketika itu juga teman sekelasnya yaitu Sakuragi sangat ketakutan ketika melihat mereka bersama. Saking takutnya dia langsung pergi dan berlari menuruni anak tangga. Dan sungguh takdir yang tidak disengaja membuat Sakuragi terpleset dan tewas dengan amat sangat mengenaskan. Setelah melihat kejadian tersebut, Sakaki mengambil cuti untuk melakukan cek pada kesehatannya. Dia juga bertemu Suster Mizuno dan mengobrol tentang keanehan yang ada di sekolahnya. Lalu Sakaki meminta kepada Suster Mizuno agar menanyakan tentang Misaki Mei kepada adiknya yang merupakan teman sekelasnya Sakaki. 明日は学校？そうです。何か分かったら電話するね。 Di perjalanan pulang dari rumah sakit, Sakaki bertemu teman sekelasnya yang bernama Ayano. Ini parasnya yang sedang bolos dari sekolah. Dan di saat sedang asik bercandaria, tiba-tiba angin bertiup kencang dan membuat sebuah kaca hampir menimpa mereka. Mendengar jeritanya Ayano, Sakaki membuat hipotesa bahwa kejadian ini dan kematian Sakuragi bukanlah sebuah kebetulan. Untuk itulah Sakaki menemui Mei dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kelas 33. Berharap mendapat pencerahan malah Sakaki semakin dibuat kebingungan. Ketika Mei hanya mengatakan bahwa hal itu sudah dimulai dan Mei langsung menghilang. 気をつけて。ねえ、美咲。 Dan ternyata hipotesa Sakaki tepat sasaran. Suster Mizuno langsung pulang ke Rahmatullah ketika memberikan informasi tentang Mei kepadanya. Tak pula cukup sampai di situ, teman sekelasnya yang juga mencoba menjelaskan tentang Mei menjadi korban selanjutnya karena serangan jantung dan tewas saat itu juga. 美咲メイは。高林君。 Dua kematian beruntun itu membuat Sakaki semakin yakin kalau hal yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Namun karena kematian itu, dia langsung dijauhi oleh semua orang di kelas. Sakaki menyadari bahwa situasinya mirip seperti Mei. Dan dia pun menyimpulkan bahwa Mei bukanlah sesosok hantu. Hanya dianggap tidak ada oleh semua orang di kelas. ここで気をつけてほしいのは、擬人法とは人間でないものを人間とは考える足であるという。 やっぱりそういうことなのか。 Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Sakaki menemui Mei untuk membahas semua yang terjadi baru-baru ini. Mei menjelaskan kematian yang terjadi yang terlihat seperti sebuah kebetulan sebenarnya adalah kutukan untuk murid kelas 33. Kutukan itu sudah dimulai sejak 1 bulan sebelum kematian Sakuragi, di mana kematian pertama adalah saudara kembarannya Mei yang bernama Fujioka Misaki. Dan orang mati yang sebelumnya disebutkan oleh Suster Mizuno adalah kembarannya si Mei itu. Serta itulah alasan mengapa Mei membawa boneka ke kamar mayat di awal-awal film tadi. 届け物があるの。待ってるから。かわいそうな私の半身がそこで。 Mei juga menceritakan kelanjutan kisah 26 tahun yang lalu, yang mana akan selalu ada kematian setiap bulannya ketika jumlah penghuni kelas bertambah 1. Siswa tambahan itu adalah orang mati yang hidup kembali dan memiliki ingatan tentang kehidupannya.
Hal itulah yang membuatnya sulit untuk dibedakan dengan orang yang masih hidup. どうして誰かが増えると人が死ぬわけ？理由はわからない。 Kemudian 10 tahun yang lalu, kelas 33 menemukan sebuah cara untuk mencegah kematian setiap bulannya, yaitu mengasingkan satu orang serta menganggapnya tidak ada. Dan dengan begitu, jumlah penghuni kelas tidak bertambah. Inilah alasan kenapa Mei dianggap tidak ada oleh semua orang di kelas. そんなおまじない。 Setelah mengetahui kisah mistis yang ada di sekolahnya, Sakaki mulai mencari informasi dan melakukan investigasi tentang kutukan tersebut. Dia menemui Chibiki, ini orangnya, yang mana 26 tahun yang lalu dia adalah wali kelas 33. Saat ini Chibiki bekerja sebagai penjaga perpustakaan karena merasa sangat bersalah atas perbuatannya dulu. Yang awalnya hanya mengenang kematian malah berubah menjadi sebuah kutukan. Dan dari yang Chibiki katakan, Misaki yang meninggal 26 tahun yang lalu bukanlah seorang perempuan melainkan laki-laki. 26年前の美咲は男子だったんですか？それとも女子？男子だよ。読山美咲というのはフルネームだ。5月のある夜、彼の家が全焼。両親と弟も含めた全員が死亡した。 Chibiki mengatakan bahwa kutukan melekat pada semua orang di kelas, termasuk keluarga mereka. Kutukan ini juga menyebabkan fenomena di mana semua ingatan dan catatan kependudukan di desa Tanjung Sari berubah. Dia juga mengatakan bahwa orang tambahan itu datang dari penghuni kelas sebelumnya yang sudah tiada. Sungguh sangat mengerikan. だが理屈は全くわからない。基本的にはお手上げなのさ。 Dari informasi yang didapatkan, Sakaki terkejut ketika menemukan fakta bahwa ternyata penyebab kematian ibunya kemungkinan kutukan ini. Yang mana 15 tahun yang lalu saat Sakaki dilahirkan bertepatan dengan tantenya Mikami Sensei menjadi murid kelas 33. ごめんね、光一くん。どうしようもなくて、私、わからない。姉さんのことは本当にわからない。 Belum cukup mendapatkan petunjuk, kutukan itu terus berlanjut hingga menimpa wali kelasnya yang sudah frustasi dan melakukan bunuh diri tepat di depan muridnya, dan itu sangat membrutalitikan dan menggoblok-goblokkan. Setelah kejadian brutal tersebut, Sakaki dan Mei mulai berhenti diasingkan oleh teman sekelasnya. Dan mulai saat ini semua penghuni kelas 33 bekerja sama saling bahu-membahu untuk menemukan cara menghentikan kutukan. あなた、生まれていないのかもしれない。最悪であなたのお母様が亡くなられた。そしてあなたも生まれてこられなかった。それから15年経った今、あなたが転校生としてそんなバカな話。 本気にしないでね。 Kemudian Sakaki menemui Matsunaga, ini orangnya, yang mana dulunya dia murid kelas 33 dan aktor utama terhentinya kutukan di tahun tersebut. Dulunya kutukan itu terhenti saat mereka mengunjungi kuil Yomiyama. Tapi dari ingatan samar-samarnya Matsunaga, bukan kuilnya yang membuat kutukan terhenti, melainkan tindakan yang ia perbuat di perjalanan pulang dari kuil tersebut. 伝えなきゃと思って何かを残したんですよね。というのは覚えてるんだけど。でも、思い出せない。 Namun tiba-tiba angin bertiup kencang dan menerbangkan bola ke arah lepas pantai. Dengan sigap temannya Sakaki mencoba mengambil bola tersebut. Dan sungguh hal yang sangat mengenaskan, bola digapai, nyawa tak sampai. Seketika itu juga laut yang tadinya biru langsung berubah menjadi merah. Melihat kematian tersebut membuat Matsunaga teringat bahwa dia pernah meninggalkan sebuah petunjuk dan ia simpan di dalam kelas. 俺が残したのに教室に。 Singkat cerita, esok pun tiba. Sakaki bergegas mencari petunjuk yang telah ditinggalkan oleh Matsunaga. Dia bertemu dengan Ayano serta Ogura di depan sekolah dan mengajak mereka mencari petunjuk bersama-sama. Namun mereka menolaknya mentah-mentah. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya, sungguh sangat mengironiskan. Ayano beserta keluarganya mencoba melarikan diri dari desa. Tapi mereka mengalami kecelakaan yang membuat mereka merenggang nyawa.
Dan apa yang terjadi kepada Ogura sangat-sangat mencerobohkan. Dia mendapati rumahnya ditabrak oleh alat berat yang membuat kakaknya harus tewas di tempat. Di sisi lain, Sakaki berhasil menemukan petunjuk yang berupa rekaman suara. Namun seperti anime pada umumnya, pasti ada saja kesialan saat tokoh utama hampir menyelesaikan teka-tekinya. Kaset itu rusak sebelum Sakaki selesai mendengarkannya. どうすんだよ修理したらきっと聞けるよけどよし、じゃあ任せた。 Tak lama kemudian kelas 33 melakukan perjalanan ke kuil Yomiyama. Mereka yang seharusnya bersenang-senang malah memasang wajah yang nampak begitu suram. Seolah-olah mereka semua paham bahwa nyawa mereka sedang terancam. ようこそいらっしゃいました。お部屋の方は全部開けてありますからね。 Kemudian Sakaki lanjut mendengarkan bagian penting rekaman Matsunaga. Dan dari rekaman itu, cara untuk menghentikan kutukan ini sangatlah mudah. Yaitu dengan membunuh orang yang seharusnya sudah mati dan mengembalikan ke alam yang seharusnya. どうやったら最悪を止められるかを伝えようと思って、死者を死に返せ。死者を死に返すんだ。 Tapi bukan masalah mudah atau tidaknya. Sugesti dari rekaman Matsunaga sungguh sangat mengerikan. Hingga membuat si goblok ini menyimpulkan secara sepihak bahwa ketua kelas adalah orang yang sudah mati itu. Dan langsung membunuhnya. お二人さんに質問いいか、風見智彦ってやつ知ってるか。クラス委員長で勅使河原の腐れ縁だろ。やばいことに。やばいって何が。まさか殺した。 Kepanikan Sakaki semakin menjadi-jadi ketika rekaman Matsunaga diperdengarkan di penginapan. Dan setelah cara menghentikan kutukannya tersebar, semua penghuni kelas 33 langsung memburu Mei yang mereka anggap sebagai orang yang sudah mati itu. そして今年の死者は三崎メイです。左目をなくしていない美咲さんと同じ学校だったのです。今の彼女は左目をなくしている。それは不完全な復活をしたからです。 Alhasil acara piknik berubah menjadi adegan heroik, di mana satu persatu murid kelas 33 terbunuh secara brutal. Ada yang terjatuh, ada yang terkena ledakan, ada yang tergantung, ada juga ketimpaan lampu gantung. Dan yang paling mengejutkan, munculnya sang predator baru yaitu si ketua kelas yang ternyata belum mati. Dan dia membunuh siapapun yang ada di depannya. Stop, tunggu. Belajar ilmu rawa rontek di mana ini ketua kelas? Sakti benggir. この子のこと覚えてる。覚えてるよ。やっぱり杉浦さんは美咲さんだって言ってたけど、君が死者だと思うんだ。 Melihat hal tragis yang terus-menerus terjadi, Mei bertekad untuk mencari dan membunuh orang yang seharusnya sudah mati. Ternyata di balik menutup matanya, Mei memiliki mata boneka yang bisa melihat warna kematian dari benda maupun manusia. Mei dapat melihat warna kematian pada foto kelulusan ibunya Sakaki. Di mana di foto itu ada Yomiyama Misaki yang menjadi dalang dari kutukan kematian ini. Mei juga semakin yakin bahwa warna itu adalah warna kematian. Setelah melihat Akazawa yang sekarat mempunyai warna yang sama dengan Yomiyama Misaki. Dan kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang sudah mati itu tak lain dan tak bukan adalah tantenya Sakaki atau si Mikami Sensei. Hayo, terkejut gak? そんなまさか嘘だろ。本当にこの人がもう一人三上先生玲子さんがもう一人なの。光一君 Akhirnya terungkap sudah tentang siapa orang tambahan itu. Mei menjelaskan bahwa hanya kelas 33 yang memiliki struktur organisasi yang tidak ada di sekolah manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Di mana adanya posisi wakil wali kelas yang saat ini sedang dijabat oleh Mikami Sensei. Dan walaupun dengan kepindahan Sakaki, jumlah bangku di kelas 33 tidak kekurangan, namun kenapa kutukan tak dapat dicegah? Itu artinya gurulah yang bertambah satu.
Dengan semua fakta yang telah dibeberkan oleh detektif Mei, Sakaki memantapkan hati dan telah bersiap dengan memegang sebilah cangkul yang menandakan bahwa hidup Sensei akan berakhir sebentar lagi untuk yang kedua kalinya. Udah mati, dihidupkan lagi, mati lagi, re. 信じて。さよなら、玲子さん。 Setelah tragedi itu, semua penghuni kelas 33 tak ada lagi yang mengingat tentang Mikami Sensei. Rupanya Mikami Sensei juga merupakan korban dari kutukan 2 tahun yang lalu, sehingga membuat arwahnya gentayangan tidak tenang sampai saat ini. Dan setelah semua yang terjadi, rantai kutukan juga telah terhenti, hingga membuat anime ini tamat ending yang sangat mengutuk-ngutukan. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah jangan berlari menuruni anak tangga, apalagi sambil membawa payung. Selalu memastikan seberapa tua sebuah bangunan. Jangan terlalu serius dengan orang yang mempunyai penyakit jantung. Jangan bermain-main dengan pisau. Jangan berenang ke lepas pantai. Jangan mengemudikan mobil dengan cepat saat hujan. Selalu memastikan rem tangan telah diaktifkan saat memarkirkan kendaraan. Jangan bermain petak umpet saat hujan. Jangan berada di dekat kaca saat hujan. Tetap tenang saat terjebak di rumah orang yang terbakar. Dan yang paling penting, wajib belajar ilmu rawa rontek. Ilmu rawa rontek. Aing macan. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Mr. Beton dan segenap antek-anteknya pasir batu bata semen 3 roda pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.